Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bahri Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu terkait cara buka rekening melalui Google di HP kita sendiri. Yang pertama, kita cari aplikasi Google di HP kita sendiri ya. Kemudian kita klik Google ataupun bisa juga menggunakan Chrome ya. Kita pilih salah satu. Saya menggunakan Google. Pastikan sinyal kita itu keadaannya baik. Kemudian kita ketik di sini webcom BSI. Kemudian kita telusuri. Nah, kemudian kita pilih yang ada tulisan Bank Syariah Indonesia. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada informasi untuk masuk. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini ada pertanyaan apakah tujuan transaksi Anda saat ini. Nah, ini ada dua pilihan. Yang warna oranye ini adalah transaksi, kemudian yang warna hijau ini adalah buka rekening. Kemudian kita masuk yang buka rekening. Kemudian di sini, sudahkah Anda mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Nah, jadi kalau kita pengen tahu ataupun tidak ingin tahu ya, kita tekan sudah saja ya. Apakah Anda perlu kami jelaskan kembali? Kalau pengen dijelaskan kembali kita bisa tekan perlu, kalau tidak mau dijelaskan kembali ya kita tekan tidak perlu. Kemudian kita tekan lanjutkan. Nah, di sini ada 3 jenis tabungan ya. Yang pertama ini ada tabungan isi wadiah dan tabungan mudharabah. Ini yang menggunakan kartu ATM. Kalau yang tanpa kartu ATM ini ada tabunganku, kemudian di sini ada tabungan haji atau umroh ya, ini tanpa kartu ATM ya. Kemudian di sini ada BSI Giro, kemudian tabungan pensiun. Ini tabungan pensiun ini biasanya ada kartu ATM-nya ya. Jadi sesuai dengan keperluan kita aja mau buka tabungan apa gitu ya. Nah, jadi kita buka yang tabungan isi, kita klik. Nah, di sini juga ada keterangan benefit dan keunggulan juga persyaratannya ya. Dan persyaratannya ini kita bisa baca. Yang jelas KTP dan NPWP. Nah, jadi kalau kita punyanya hanya KTP nggak masalah ya, cukup KTP. Kalau misalkan punya NPWP ya sekalian kita bawa juga NPWP kita. Kalau nggak punya NPWP nggak masalah, cukup KTP saja. Kemudian selanjutnya selesai kita baca ya, kita tekan selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada dua jenis tabungan isi. Kemudian di sini tabungan isi wadiah dan tabungan isi mudharabah ya. Di sini kita bisa baca informasinya karena ini ada perbedaannya ya. Nah, ada perbedaannya, jadi kita bisa baca sendiri. Kemudian kita tekan selanjutnya. Nah, kalau tadi kita sudah milih apa, misalkan tabungan wadiah, kita tekan aja tabungan wadiah. Nah, kemudian di bawah ini ada tabungan isi dilengkapi dengan BSI Debit. Nah, di sini ada jenis kartu ATM. Kita bisa baca juga perbedaannya ya dari masing-masing jenis kartu ATM ini, dan kita bisa pilih yang mana gitu ya, pilih salah satu. Nah, kemudian kita tekan selanjutnya. Nah, tadi yang sudah kita pilih yang mana, misalkan milihnya yang GPN Silver, kita tekan GPN Silver. Nah, kemudian ini juga ada beberapa informasi yaitu terkait biaya transaksi BSI Debit. Nah, ini untuk ATM BSI ya, ini gratis semua ya dalam transaksinya. Kebetulan ini juga ada ATM Mandiri ya yang konvensional. Ini untuk tarik tunai dan ubah PIN ini gratis guys. Nah, untuk transfer ini 6.500. Jadi kalau misalnya kita mau tarik tunai berapapun ya, kita bisa menggunakan ATM Mandiri ya, Mandiri konvensional. Kemudian untuk di bawah ini ATM bersama seperti BRI ya ataupun BNI, Bank Kalteng, itu juga kita bisa ya. Ini ada keterangan biayanya nih. Selama ada logo ini ya, ATM bersama, Prima, ini biaya-biayanya. Kita juga bisa melakukan transaksi di ATM-ATM bank lain. Seperti itu, cuman bedanya ada biaya.
Itu ya, kita bisa baca-baca. Kemudian tekan selanjutnya. Nah, di sini juga ada tabungan isi dilengkapi dengan fasilitas e-channel. Nah, kita bisa baca-baca nih. Kita mau pakai apa? Misalkan BSI Mobile ini biayanya gratis, guys. Kalau BSI Net Banking ini per bulannya 2.500. BSI notifikasi ini 500 per SMS. Nah, ini BSI Mobile dan BSI notifikasi ini perannya sangat penting ya. Jadi kalau misalkan kita mau aktifkan BSI Mobile, sekalian aja BSI notifikasinya juga diaktifkan ya, gitu. Kemudian di sini juga ada BSI Call 14040. Nah, ini kalau misalkan kita pengen tanya-tanya informasi dan lainnya ya, kita bisa lakukan panggilan ini ya, BSI Call 14040 menggunakan ini terkena biaya pulsa lokal ya. Jadi kita harus ada pulsanya HP. Kemudian kita tekan selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, Anda berminat membuka BSI tabungan isi Wadia? Ya, saya berminat. Nah, ini saya akan kasih contoh ya. Ini adalah semacam formulir ya untuk mengisi data kita. Jadi ini kita siapkan KTP kita ya. KTP untuk lebih lengkapnya ya kartu keluarga ya bisa kita siapkan juga, jadi kita bisa lebih mudah untuk mengisi data-datanya ini agar terhindar dari kesalahan. Nah, ini kemudian kita mulai dari nomor identitas. Ini saya hanya mencontohkan cara pengisiannya ya, yang tabungan isi Wadiah ya, yang menggunakan kartu ATM. Ini sama seperti kalau kita buka tabungan haji ya. Tabungan haji juga sama tampilan ininya seperti ini ya, sama tampilannya sama, tidak ada beda yang tabungan haji ya. Jadi nanti silahkan aja kalau misalkan mau buka tabungan haji bisa melihat contoh ini nanti ya yang sudah saya isi, sama saja. Nah, kemudian yang pertama nomor identitas, ini adalah NIK KTP ya. Kemudian saya contohkan saja. Jadi kalau ada tanda merah seperti ini guys, ini tandanya bisa ada yang salah, bisa juga ada yang kurang gitu ya. Jadi harus pas 16 ya. Nah, ini udah pas 16. Kemudian selanjutnya nama sesuai identitas ya, seperti nama KTP lah ya. Ini saya cuman mengarang saja, cuman memberi contoh cara pengisiannya aja. Tempat lahirnya di mana? Misalkan di sini. Nah, ini saya contohkan semua. Jadi yang ada merah-merah bintang seperti ini yang harus diisi, yaitu tandanya. Ini ada jenis kelamin ya, kalau laki-laki laki-laki, perempuan. Kemudian ini status pernikahan kita pilih ya sesuai dengan yang di KTP ya. Nah, ini alamat sesuai domisili. Kalau misalkan KTP kita misalkan di Pangkalan Bun ya, wilayah Kota Waringin Barat, maka kita pilih yang sesuai identitas gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai identitas ya kita tekan yang tidak sesuai identitas, nah seperti itu ya. Kemudian ini kita tulis, kita ketik nama jalannya saja. Nah seperti ini nggak apa-apa, atau mau ditulis lengkapnya juga nggak masalah ya. Dan ini ada kecamatannya ya, pastikan semuanya sesuai dengan data kartu keluarga ataupun KTP ya.
kemudian RT-nya, RW-nya, kemudian kode pos. Ini biasanya kode pos ini adanya di kartu keluarga ya, kita bisa lihat kode posnya, atau kita juga bisa lihat di Google ya, kita cari daerah kita di mana gitu ya, kode posnya. Nah, NPWP, jika punya NPWP tadi kita bisa masukkan di sini ya. Kalau misalkan nggak punya, ya kita cukup ketik angka 0 saja sampai 15 kali. Nah, kemudian nama panggilan, nama alias, kalau ada diisi, kalau nggak ada nggak usah. Kemudian pendidikannya apa ya, sesuaikan saja. Gelar depan nama, kalau misalkan punya gelar di depan ataupun gelar di belakang kita bisa isi. Kalau misalkan nggak ada ya nggak usah, dan juga nggak apa-apa. Ini status tempat tinggal ya, misalkan apa gitu ya, milih sendiri, silahkan sesuai kenyataan saja. Dan emailnya diisi. Kalau kita isi email ya, nanti akan ada kode reservasi itu masuk ke email kita secara otomatis ya. Ini nomor telepon ini bagi yang punya nomor telepon, masukkan kode area dan nomor teleponnya. Kalau misalkan nggak punya, kosongkan saja, lanjut saja ke telepon seluler ya. Ini nomor HP ini guys. Kemudian pekerjaannya apa ya, kalau misalkan kita cari yang di sini misalkan nggak ada, kita tulis saja seperti ini ya, wira swasta ataupun swasta. Nah, ini ada pegawai swasta nasional ya. Kemudian informasi data pekerjaan, nama perusahaan. Nama perusahaannya kalau misalkan di sini juga dicari nggak ada, kita tulis saja lainnya di sini ya, lainnya. Kemudian di bawahnya ini baru kita ketik nama perusahaan kita. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian alamat perusahaannya di mana. Bidang usahanya apa gitu ya, mulainya kapan gitu ya. Ini kalau misalkan nomor telepon perusahaannya kita nggak tahu ya, cukup nomor kita aja, nggak masalah, isi nomor kita saja. Kemudian jabatan kita kerja di perusahaan itu bagiannya apa gitu ya, penting ini diisi gitu aja. Gaji per bulan minimal 5 juta ya. Kalau yang kerja ya misalkan gaji ya kita pilih gaji. Kalau misalkan ini yang diisi tadi misalkan usaha sampingan ya usaha sampingan gitu ya, sesuaikan saja, yang penting diisi saja. Nah, kemudian nilai perkiraan transaksi dalam 1 tahun ini kita perkirakan saja gitu ya, yang penting diisi aja. Tujuannya apa, kalau misalkan membukanya untuk tabungan haji ya haji gitu ya. Kalau misalkan menyimpan dana hanya untuk nabung gitu ya, kita nyimpen ya tulis aja di sini menyimpan dana gitu. Jadi sesuai kebutuhan kita aja. Kalau misalnya nggak ada pilihan di sini, kita bisa tekan yang lainnya gitu ya. Nah, sini fasilitas yang diinginkan misalkan apa, di sini udah mobile banking ini udah otomatis tercentang ya sama ATM. Kemudian ini media komunikasi yang lebih disukai apa, misalnya pilih aja salah satu. Kalau suka semua ya kita centang semua. Kalau saya pilih WhatsApp ya, satu saja. Kemudian persetujuan nasabah ini kita pilih satu juga gitu ya, salah satu aja. Nah, seperti itu ya. Kemudian pernyataan nasabah. Nah, di sini kita tekan yang ini ya, kita klik yang pernyataan nasabah ini kan, kita scroll ke bawah, ini saya setuju.
tekan juga, kemudian ini juga sama, saya setuju. Jadi tulisan yang birunya ini ya guys. Nah kemudian sebelum kita tekan daftar ini, kita cek dulu ke atas apakah semua sudah terisi dengan benar gitu ya, takut ada yang salah. Kalau diperkirakannya sudah benar ya silahkan kita tekan daftar seperti itu ya. Ini udah dirasa cukup benar ya. Kemudian ini ada tekan daftar, kemudian tekan daftar. Nah ini sudah ditekan daftar, jadi nekannya itu sekali aja guys, kita tunggu. Kalau misalkan lama gitu ya, kita bisa cek gitu, kita bisa cek lagi. Ini tandanya kalau kita sudah tekan daftar, ini dia ceket guys. Jadi layarnya ini nggak bisa lagi digerak-gerakkan ke atas ke bawah, itu udah nggak bisa. Itu tandanya sedang diproses. Jadi kita tunggu saja, pastikan sinyal kita balik. Kalau misalkan digerak-gerakin itu masih bisa, padahal kita sudah nekan daftar gitu ya, berarti masih ada data yang kurang di situ. Bisa jadi ada yang salah, ada yang kurang kayak gitu ya. Jadi kita perlu pengecekan tadi ya. Kalau semua sudah terasa, sudah diisi semua, sudah benar, baru kita tekan daftar. Nanti tandanya itu dia ceket, ya. Nggak bisa lagi digerak-gerakin. Nah itu kita tunggu aja, kayak gitu. Nah seperti ini ya, sedang proses. Nah ini terima kasih telah melakukan pembukaan rekening BSI tabungan isi Wadiah. Nah nama ikan cupang. Nah ini nomor reservasinya yang WFBT 22094ESK. Nah ini berlaku 24 jam guys, gitu ya, yang ini. Jadi silahkan saja kode ini disimpan dengan baik. Maka dari itu kalau kita tadi menggunakan email aktif, maka kode ini akan masuk juga ke email kita secara otomatis gitu ya. Jadi email itu perannya penting juga. Jadi kita kalau udah keluar dari Google ini, walaupun kode yang muncul ini hilang, kita tetap ada di ini ya, di email kita, karena dia sudah masuk secara otomatis. Nah nanti kita tinggal datang aja ke bank ya kan, kemudian kita datang ke customer service, kita bawa KTP kita ya, itu jangan sampai lupa, KTP dibawa, kemudian dengan kode ini ya, kode reservasi ini juga dibawa, kita lihatkan ya ke customer service gitu. Nanti dengan customer service itu akan diproses ya. Nanti kita akan diberikan buku tabungan dan juga kartu ATM gitu ya, dan juga kita nanti buat PIN di customer service itu, dan juga kita setor tunai 100.000 ya untuk pengisian awal di rekening kita gitu ya. Oke, kita sekarang ini kalau udah bisa cukup tekan OK yang hijau. Nah ini kita masuk kembali ya, saya akan memberikan informasi terkait tabungan haji. Kita buka rekening, tekan sudah, tidak perlu, kemudian lanjutkan. Ini ya, ini yang tabungan mabrur ini adalah tabungan haji, kita tekan. Nah ini juga sama semua ya. Terus selanjutnya semua. Nah terus saya berminat. Nah ini guys yang sudah saya bilang di awal, ini adalah tampilan dari membuka tabungan haji secara online. Ini sama seperti tadi yang sudah saya contohkan. Nih yang ada merah-merahnya ini yang harus diisi ya. Jadi silahkan diisi. Cara pengisiannya silahkan meniru yang sudah saya contohkan. Jadi seperti itu ya guys. Nah kemudian kita kembali. Nah ini semuanya sama, tabunganku juga sama ya. Nah ini sama semua ya guys. Jadi kita kembali lagi. Nah kemudian ini transaksi. Dan transaksi ini dia untuk store tunai, tarik tunai, pemindah bukuan, dan juga transfer SKN dan RTGS. Jadi misalkan store tunai, jadi ini kita isi di rumah ya. Kalau sebelum ke bank itu kita isi dulu di rumah. Jadi nanti kita tinggal bawa kode reservasi gitu, kita tunjukkan kepada teller gitu. Nanti
Nanti enak, kita tinggal ngantri aja, tinggal nunggu panggilan antrian, jadi nggak perlu repot ngisi di bank untuk seperti ini ya, yang untuk setoran menggunakan Bepom ini. Jadi kita ngisinya di rumah aja sebelum ke bank gitu ya, supaya nggak terlalu banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Nah kemudian untuk email ya, semua ini menggunakan email. Jadi bagi yang nggak punya email atau nggak tahu email, silahkan aja ini diisi nama kita aja ya. Jadi dibentuknya seperti ini, silahkan ikuti aja. Nah ini saya contohkannya ikan hias, jadi nanti bisa pakai nama Anda sendiri ya. Dibentuk aja seperti ini, cara penulisannya seperti ini ya. Di sini kan ikan hias akmail.com gitu ya. Jadi ikuti seperti ini. Ini yang tinggal diganti adalah nama Anda aja. Misalkan irfan@akmail.com gitu ya. Lalu tekan setor. Itu udah bisa diproses, nanti akan muncul kode reservasi. Sama ya, ini juga ada merah-merahnya ini. Ini yang harus diisi ya. Saya sudah ada jelaskan di video saya yang sebelumnya. Itu sudah saya posting juga di YouTube, silahkan ditonton ya. Seperti itu. Dan itu penjelasannya ini sama. Mau tarik tunai juga sama ya, yang ada merah-merahnya ini diisi. Pengisian emailnya juga sama yang sudah saya contohkan. Nah ini untuk pemindah bukuan ya. Ini juga untuk penjelasannya semua sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, sudah saya upload. Ini untuk biaya transaksi ini kita klik ya, dapat rekening kayak gitu ya. Sama SKN juga sama, kita klik biaya transaksi ini dapat rekening, kita klik seperti itu ya. Dan kembali. Nah kemudian saya kasih tahu juga ya cara melihat email di HP kita. Nah yang pertama kita kembali ke menu ya, kita lihat menu kita, kemudian kita cari yang ini yang ada aplikasi gambar seperti ini ya, tulisannya Gmail ini, kita klik. Nah ini adalah halaman Gmail kita, kita bisa lihat email kita di sini ya. Kemudian kita klik. Nah ini ya, jadi sudah kelihatan email kita gitu ya. Jadi buka, ini saya ulangi ya, buka Gmail aplikasinya yang di HP Anda, kita tekan buka seperti ini, kita tekan yang titik 3 ini, kita tekan. Nah ini udah muncul email kita apa gitu ya. Kemudian kita tulis gitu atau kita ingat gitu ya. Kalau sudah ingat nanti kita enak dalam pengisian email yang diperlukan di Bepom BSI. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Sulaiman Bahri pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa kembali.